Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat? Perkenalkan, saya Rahmania Kabadolo dari UPTD SD Negeri 3 Parepare, calon guru penggerak Angkatan 7. Bapak Ibu yang bahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang pada aksi nyata kali ini, murid sering menyembunyikan masalah karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Adapun tujuan aksi nyata pada kali ini, yang pertama untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, untuk langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, melakukan koordinasi langsung dengan kepala sekolah untuk menjelaskan pelaksanaan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan-rekan. Yang kedua, mengumpulkan dan meminta kesediaan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, dapat berkolaborasi dengan guru dan orang tua untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas di kelas dan di rumah masing-masing. Yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Sebagai tolak ukur dalam aksi nyata kali ini, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa pada awal pembelajaran. Yang berikutnya, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan pada saat pembuatan aksi nyata ini, yang pertama dukungan dari semua pihak, baik kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang berikutnya, perhatian orang tua dalam melakukan pembiasaan budaya positif di rumah. Dan yang terakhir, perlunya sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah pemaparan materi tentang budaya positif kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta rekan terdidik, teman sejawat yang saya hormati, terima kasih sudah hadir di tempat ini untuk mendengarkan hasil pemaparan materi yang telah saya buat tentang aksi nyata modul 1.4. Adapun latar belakang yang saya jadikan bahan dasar untuk aksi nyata pada kali ini adalah murid sering menyembunyikan masalah karena selama ini jika merasa melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Bapak Ibu yang saya hormati, aksi nyata modul 1.4 adalah materi tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan modul
budaya positif yang saya bawakan hari ini dengan sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Semoga materi hari ini bisa kita sebarkan di sekolah ini bersama-sama. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini materi yang akan saya bawakan tentang konsep utama modul budaya positif. Adapun konsep utama modul budaya positif ini yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, tentang posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya mulai dari yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang interdependensi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa unsur-unsur dalam belajar profil belajar Pancasila ini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian mandiri, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong. Jadi semoga di sekolah kita ini sudah bisa menerapkan unsur dari belajar profil belajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu tentang disiplin positif. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin itu apa sih? Ya. Iya, disiplin itu mengikuti aturan. Oke, bagus. Terima kasih Bu Haji tentang pengertian disiplin. Mari kita bahas sama-sama tentang disiplin. Kalau kita berbicara tentang disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal kita sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Yang berikutnya, disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi diharapkan nanti anak-anak ini melakukan disiplin betul-betul dari dalam dirinya sendiri, tanpa harus kita paksa, tanpa harus kita sogok, ataupun kita ancam. Baik Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi mereka melakukan disiplin betul-betul dari dalam diri mereka, yaitu intrinsik, bukan dari luar atau secara ekstrinsik. Bapak Ibu, yang kedua, konsep yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa poin. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup tentu kebutuhan dasar manusia ini bukan berlaku untuk bagi kita yang orang dewasa, tetapi anak-anak juga membutuhkan atau memerlukan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Tentu kalau bertahan hidup, kalau kita ini mungkin kalau kita ingin bertahan hidup pasti ada makanan, ada tempat tinggal, ada pakaian dan sebagainya untuk kita bisa bertahan hidup. Selanjutnya tentang kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima ini betul-betul kita harapkan, terutama untuk anak-anak kita di dalam kelas ini yang sekarang mungkin dipengaruhi oleh perkembangan global, sehingga anak-anak
dilakukan, sehingga di antara mereka yang mungkin tidak memiliki kelompok akan merasa terasingkan. Mereka juga ingin diterima, mereka juga ingin dikasih itu, bisa dikasih sayang itu yang harus diperhatikan oleh teman, diperhatikan oleh guru. Jadi mungkin ini perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu atau kita semua. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan dasar maksudnya tentang penguasaan ini, bagaimana anak-anak mampu menguasai pengetahuan maupun keterampilan yang mereka miliki. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan yang diharapkan di sini untuk anak-anak adalah kebebasan yang teratur, yang masih bisa kita kontrol, bukan kebebasan yang seenaknya saja yang dilakukan oleh anak-anak. Yang berikut adalah kesenangan. Setiap orang pasti membutuhkan rasa senang, ingin santai dan bahagia. Bapak Ibu, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada dua, secara intrinsik dan secara ekstrinsik. Secara intrinsik ini berarti motivasi yang langsung dari dalam diri seseorang atau anak kita, bukan dari luar atau pengaruh dari luar dalam bentuk hukuman, sokongan ataupun ancaman dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu, sesuai tadi yang saya sampaikan, bagaimana menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik karena takut, bukan dari luar. Yang berikutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kebanyakan mungkin atau sebagian ada anak-anak melakukan disiplin karena ingin dia dihargai, karena mau dikasih imbalan atau mau dikasih hadiah. Jadi yang kita perlukan adalah betul-betul anak-anak melakukan disiplin itu dari dalam dirinya sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan, merupakan motivasi masih ekstrinsik. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Bapak Ibu, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini merupakan motivasi intrinsik, bahwa dia sadar bahwa itu betul-betul yang harus saya lakukan sesuai dengan aturan, betul-betul yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Yang berikut adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Banyak perilaku atau tindakan yang dilakukan anak-anak itu atau kita mengenai konsep disiplin, tetapi ada yang identitasnya gagal, ada juga yang identitasnya sukses. Mari sama-sama kita perhatikan yang termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Bapak Ibu, ini sebelum saya mengikuti program ini, saya pun selalu melakukan tindakan hukuman kepada anak-anak. Tetapi setelah mempelajari modul ini, baru saya sadar, oh iya, ternyata materi ini sangat saya perlukan untuk mendidik anak-anak di sekolah. Mari kita lihat Bapak Ibu, kenapa hukuman dikatakan sebagai identitas gagal. Yang pertama adalah karena hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, anak-anak pasti tidak merasa nyaman. Yang ketiga, murid merasa takut. Yang berikut, keadaannya memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Terkadang dengan adanya hukuman, anak-anak pun akan melakukan hal-hal yang di luar kesadaran kita. Misalnya berbohong. Karena dia takut akan dihukum, tindakan yang dia lakukan pun walaupun itu salah, dia tidak akan mengungkap, dia tidak akan ceritakan karena dia takut akan yang namanya hukuman. Yang berikut adalah penghargaan. Penghargaan juga ini merupakan konsep disiplin tetapi dengan identitas gagal. Kenapa? Yang pertama tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan karena ada sifat iri, karena dia juga mau seperti itu temannya, tetapi mungkin keterbatasan kemampuan sehingga dia
tidak bisa mendapat sesuatu yang diinginkan, sehingga ada timbullah sifat iri di dalam dirinya. Yang berikut adalah mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas biasanya anak-anak yang setelah ada anak-anak yang dihargai, kemudian dia tidak dihargai, mungkin pada saat itu dia akan berhenti untuk melakukan hal-hal yang positif, ya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, ini juga termasuk identitas gagal. Yang berikut adalah merampas hak untuk menghargai dirinya. Kadang anak-anak sudah merasa tidak semangat lagi sehingga kurang menghargai dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu, yang berikut adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Kira-kira konsep disiplin dengan identitas itu seperti apa? Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi itu pembuatan jangka pendek. Kenapa konsekuensi ini dikatakan identitas sukses? Biasanya kalau konsekuensi itu ada kesepakatan terlebih dahulu dengan guru. Nah, kalau misalnya hari ini kamu tidak kerja tugas, ibu akan tambahkan tugasnya. Berarti ada kesepakatan terlebih dahulu antara siswa dengan guru. Itu namanya konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu dibandingkan tadi dengan hukuman itu tindakan yang secara tiba-tiba. Anak-anak melakukan kesalahan, langsung kamu berdiri di depan, menghormat bendera. Berarti tindakannya satu arah. Murid siap menerima hukuman, guru memerintahkan atau melakukan tindakan. Kemudian yang berikut adalah perlunya monitoring berkelanjutan. Kemudian ada stimulus respon, dan yang keempat murid menghormati peraturan. Yang terakhir kehilangan waktu hanya untuk mengeluh kesalahan. Itu adalah konsekuensi. Tapi masih mending dibanding dengan hukuman. Karena kalau konsekuensi ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum kita melakukan suatu tindakan. Yang berikut adalah restitusi. Nah, kita bandingkan tadi hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Kira-kira apa kelebihan dari restitusi? Yang pertama adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita akan bandingkan Bapak Ibu kira-kira yang mana yang bagus kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini. Yang berikut adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Waktunya panjang, bisa dilaksanakan sepanjang kita mendidik anak-anak. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, ada teori kontrol, jadi dirinya bisa memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi bisa kita bandingkan Bapak Ibu di antara ketiga ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang mana yang paling bagus kita akan terapkan di lingkungan sekolah kita ini. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Yang ketiga tadi Bapak Ibu. Mengapa harus restitusi ya? Ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama adalah pengertian restitusi. Restitusi itu apa ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Usteni 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari sebuah kesalahan. Jadi anak-anak dari kesalahan itu dia belajar bagaimana memperbaiki dirinya. Yang kedua adalah dapat memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan dengan tindakan restitusi ini bisa memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan bagaimana cara melaksanakan memperbaikinya. Bukan kita hanya memaksa. Kamu harus. Jadi ini adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang berikut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Yang berikut adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya yang akan diperbaiki, bukan tindakannya. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita yang terakhir adalah solusinya yang harus kita cari. Bagaimana memperbaiki diri anak, kesalahan yang dilakukan oleh anak. Bapak Ibu, mari kita perhatikan dari ketiga contoh kasus ini. Kita buat sebuah kasus. Misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi kita lakukan yang pertama dengan hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini yang biasa kita lakukan. Langsung menghukum anak-anak ketika mereka tidak mengerjakan PR. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian konsekuensi. Dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Siswa menghormati peraturan tetapi dengan konsekuensi ada tindakan kesepakatan terlebih dahulu dibandingkan dengan hukuman. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Dan ini sangat efektif kita lakukan untuk konsep disiplin. Setuju Bapak Ibu ya? Oke. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Konsep berikut adalah posisi kontrol restitusi. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Mari kita perhatikan sama-sama Ibu. Posisi kontrol apa yang paling bagus kita gunakan, kita sebagai guru atau sebagai pendidik dalam menyelesaikan suatu tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh murid. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Mari kita lihat dengan cara menghukum. Membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini biasa kalau kita upacara, terkadang anak-anak langsung kita mati. Patuhi aturan, lalu berdiri di depan barisan. Yang berikut, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru bilang, berapa kali Bu Guru beritahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Dan itu kata-kata yang termasuk sehingga anak-anak mau merasa bersalah dengan tindakan yang telah dia lakukan. Yang ketiga, sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Tetapi Bapak Ibu, kalau sebagai teman, terkadang anak-anak kalau kita tidak menuruti apa yang diinginkan, dia akan merasa kecewa sendiri. Dan kita sudah tidak dianggap lagi sebagai temannya. Ya, Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini, kalimat apa yang kita lihat? Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu langsung ya, langsung diberitahu bahwa aturan apa yang sudah dilanggar ketika dia melakukan atau melanggar. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Inilah sebagai posisi manajer. Jadi kita, Bapak Ibu, mari kita sama-sama menjadi seorang manajer yang baik bagi siswa kita. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja, Bapak Ibu? Nah, pertanyaan pematik ini akan saya buat sebuah pertanyaan kembali. Mengapa kita
kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, Bapak Ibu? Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti jawabannya tidak. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan untuk keselamatan? Ya, setuju Bapak Ibu ya? Ya, oke, untuk keselamatan. Nah sekarang, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti jawabannya untuk kesehatan dan keselamatan kita. Nah Bapak Ibu, kenapa tadi keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan saja? Kita ketahui bahwa keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Ini menurut Diana Bose. Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, universal, secara umum dibanding dengan peraturan. Peraturan itu secara konkret, langsung memberi salam ketika masuk itu konkret, langsung kita memberi salam. Tetapi kalau keyakinan kelas ada motivasi-motivasi, ada kata-kata kebajikan yang kita sematkan di dalam. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas yang saya sudah lakukan di kelas 52. Terlebih dahulu untuk membuat keyakinan kelas, saya membagikan stick note atau post-it kepada anak-anak. Saya menyuruh mereka untuk membayangkan kira-kira kelas impian seperti apa yang kalian impikan, sehingga anak-anak menulis apakah itu kalimat, apakah itu kata yang mereka tulis, kemudian mereka tempelkan di papan tulis dan saya baca satu-satu. Ternyata keluarlah bahwa kami ingin piket tidak ada anak-anak yang langsung kabur, tidak ada teman-teman yang langsung kabur. Jadi saya mengamati mereka dengan itu, jadi mereka inginkan seperti itu. Kemudian kami ingin belajar dengan menggunakan media LCD setiap saat. Jadi dari sini ada beberapa keinginan yang mereka sampaikan, itulah yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Kita lihat jika dibandingkan dengan peraturan. Yang pertama, selalu disiplin waktu dan segala aturan yang ada di sekolah. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ada kata-kata motivasi yang harus kita sematkan agar mereka lebih sadar dengan apa yang mereka laksanakan. Ada kata disiplin. Kemudian gemar membaca dan menulis sebagai gaya literasi. Kemudian ada belajar dengan antusias, semangat dan penuh percaya diri. Ada percaya diri, ada antusias mereka, ada semangat. Sehingga inilah yang selalu mereka pegang, keyakinan kelas. Ya. Kemudian selalu menerapkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan santun dengan ikhlas. Betul-betul kita senyum, betul-betul ini yang mereka buat pada saat kita buat keyakinan kelas. Yang berikut, rajin
baik guru atau teman yang sedang berbicara. Selanjutnya, percaya diri dan berani tampil di depan teman-teman. Dan inilah hasil yang mereka tulis pada saat saya berikan poster. Dan mereka tempelkan di papan tulis, kemudian kita buat sebuah keyakinan kelas agar mereka lebih termotivasi apa yang selama ini mereka inginkan. Kelas seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, ada kata-kata positif agar anak-anak termotivasi. Kemudian berupa pernyataan yang universal, yang umum, yang biasanya dilakukan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, bisa dibuat oleh semua wali kelas atau sekolah, dilibatkan saat membuat. Jadi Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas. Nanti insya Allah kalau misalnya tahun ajaran baru kita buat lagi, pancing mereka dengan kelas impian yang mereka inginkan, sehingga kita bisa membuat keyakinan-keyakinan apa, dan ini yang akan mereka jalankan setiap hari. Selanjutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ya, apalagi ya yang segitiga restitusi. Ini kita lihat ada gambar segitiga, makanya dikatakan segitiga restitusi. Tetapi segitiga restitusi ini masih hubungannya tadi dengan disiplin, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Inilah yang harus kita perhatikan baik-baik, bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bapak Ibu, ketika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, janganlah kita langsung menghukum mereka, ya. Marilah sama-sama kita menstabilkan identitas mereka. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, ya. Bapak Ibu, ketika anak-anak sedang marah, ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, pasti yang ada di dalam diri mereka ketika mereka berkelahi, pasti yang ada di dalam diri mereka itu masih ada rasa emosi, masih ingin melakukan suatu kesalahan, ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu. Apa yang harus kita lakukan dengan menstabilkan identitas? Anak-anak kita panggil, kemudian kita tanyakan, kita berikan kalimat-kalimat. Anak-anak, setiap orang pasti melakukan suatu kesalahan, sehingga anak-anak mulai turun emosinya, mulai stabil. Kamu bukanlah satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Sehingga ketika kita melakukan suatu memberikan kalimat seperti ini, anak-anak akan mulai menceritakan kenapa dia melakukan hal itu. Setelah menstabilkan identitas, baru kita validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya anak-anak melakukan apa, misalnya berkelahi atau apa. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi setelah kita stabilkan, baru kita validasi tindakan, sehingga anak-anak sudah mulai menceritakan mengapa dia melakukan hal itu, mengapa dia terlambat ke sekolah, mengapa dia tidak disiplin, mengapa dia tidak memakai perlengkapan. Dia akan mengungkapkan setelah kita kasih, jangan langsung memberi hukuman. Baik Bapak Ibu ya, setuju ya? Oke. Yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kita lakukan tadi di kelas? Keyakinan apa yang sudah kita buat? Keyakinan apa yang sudah kita langgar? Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ketika anak-anak melakukan kesalahan yang berhubungan tadi dengan keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setelah dia kita tanya keyakinan apa, misalnya dia sudah, oh saya tidak disiplin ibu guru. Nah anak-anakku, kalau kita tidak disiplin, setelah kamu tahu bahwa kamu tidak disiplin, kedepannya kamu mau jadi apa? Sehingga anak-anak akan sadar, saya akan jadi disiplin.
hari puasa akan cepat-cepat ke sekolah. Inilah yang kita harapkan dalam menerapkan konsep disiplin di sekolah. Setuju Bapak Ibu ya? Oke, yang kedua ini tadi validasi. Tindakan yang salah semua perilaku memiliki alasan. Yang terakhir menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Selanjutnya, contoh skenario penerapan segitiga restitusi. Ketika saya belajar tentang modul ini, kami disuruh membuat skenario masalah di dalam kelas, sehingga inilah hasil skenario yang saya buat bersama anak-anak. Ini ketika anak-anak memakai pramuka tetapi kaos kakinya warna putih. Oke, itu adalah kasus pertama yang kami buat skenario-nya ketika anak-anak bagaimana melakukan atau menyelesaikan suatu disiplin dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu memvalidasi kemudian validasi kita identitasnya dulu, kemudian validasi, kemudian kita tanyakan tentang keyakinan. Yang berikut adalah kasus kedua. Ini ketika anak-anak tidak mengerjakan PR.
Baik Bapak Ibu, itu tadi dua contoh kasus ketika kita melihat ada tindakan-tindakan yang dilakukan siswa. Marilah kita sama-sama untuk menstabilkan identitas anak-anak terlebih dahulu, kemudian kita validasi kesalahan, kemudian kita tanyakan keyakinan. Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut menyimak materi tentang modul 1.4 yang saya bawakan hari ini. Bapak Ibu, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga budaya positif di sekolah kita ini terlaksana dengan baik dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar, Bapak Ibu. Salam dan bahagia Bapak Ibu yang hebat. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin ada saran dari Bapak Kepala Sekolah. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rahmania sebagai calon guru penggerak, Bapak Ibu sebagai partisipan dalam kegiatan pemberian materi dari Ibu Rahmania kepada kita semua. Alhamdulillah, ini salah satu titik awal di sekolah kita untuk pelaksanaan bagaimana siswa kita rancang untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang kita impikan. Ini terpakai dalam kurikulum Merdeka. Jadi salah satu contoh bahwa kegiatan budaya positif mulai ditumbuhkan dari kegiatan yang berlangsung di kelas 5-2. Ini sebagai awal dari bagaimana siswa-siswa kita melakukan sebuah komitmen, membangun sebuah narasi bersama, dijadikan sebuah motivasi untuk menjadi siswa yang lebih baik. Yang saya ingin sampaikan ke Ibu Rahmania, terus lanjutkan kegiatan ini. Mudah-mudahan di kelas-kelas lain akan muncul budaya-budaya positif dari setiap sekolah, dan pada akhirnya nanti budaya positif ini yang akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita. Di awalnya dari kelas-kelas, kemudian akan menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi sebuah budaya yang positif. Bapak Ibu, mari kita selalu support dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kedepannya melalui kurikulum untuk IKM kelas 2 dan 5 segera juga akan diterapkan di tahun ajaran baru. Mudah-mudahan secara perlahan sekolah kita bisa menyesuaikan dari kegiatan-kegiatan kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Rahmania sebagai pemateri dan peserta calon guru penggerak, yang saya hormati Bapak dan Ibu sebagai peserta. Dari penyajian materinya tadi, saya melihat sangat bagus karena sudah dijelaskan secara runtut. Kemudian dari materinya itu pula saya ambil ilmu bahwa ternyata disiplin positif itu harus kita mulai dari sekarang untuk diterapkan kepada anak didik kita, karena kita ini sebagai peserta
pendidik yang harus memulai, tidak bisa menunggu nanti. Jadi sekali lagi kita harus memulai menerapkan disiplin positif. Kemudian sarannya mungkin kepada Ibu Rahmania, bagus mungkin materinya nanti di-share kepada peserta supaya materi yang sudah Ibu terapkan kita bisa lebih mendalami dan menerapkan pula. Sekira seperti itu tanggapan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Haji. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa kita wujudkan di sekolah kita ini. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak.